Kali ini kita akan membahas apa itu klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi secara umum adalah proses menggolongkan media pembelajaran berdasarkan karakteristik atau ciri-cirinya, seperti teknik yang digunakan dalam pembuatannya, cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan, dan bentuk informasi yang digunakan. Klasifikasi media pembelajaran dapat membedakan proses yang dipakai untuk menyajikan pesan, bagaimana suara dan atau gambar itu diterima, dan apakah melalui penglihatan langsung, proyeksi optik, dan lainnya. Yang berikutnya yaitu kategori media pembelajaran menurut beberapa ahli. Pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Menurut Setiosari dan Sihkabuden, terdapat 4 pengelompokan berdasarkan ciri fisik. A. Media pembelajaran 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari satu arah pandang saja, yang hanya dilihat dimensi panjang dan lebarnya saja. Misalnya, foto, grafik, peta, gambar, bagan, papan tulis, dan semua jenis media yang hanya dilihat dari sisi datar saja. B. Media pembelajaran 3 dimensi. Media pembelajaran 3 dimensi yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal. C. Media pandang diam. Media pandang diam yaitu media yang menggunakan proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam, tidak bergerak atau statis pada layar. D. Media pandang gerak. Media pandang gerak yaitu media yang menggunakan proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk televisi, film, dan video. Pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokok, pembelajaran yang diklasifikasikan menjadi 3 macam yaitu visual, media audio, dan audiovisual. Ketiga penggolongan ini lebih lanjut oleh Sulaiman 2001 dikelompokkan menjadi 10 macam, yaitu pertama, media audio, kedua, media visual, ketiga, media audiovisual, keempat, media audio motion visual, kelima, media audio still visual, keenam, media audio semi motion, ketujuh, media motion visual, kedelapan, media still visual, kesembilan, media audio, yang ke-10, media cetak. Pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Yang pertama, pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pelajar. Yang kedua, pengalaman melalui media nyata, yaitu berupa pengalaman nyata atau langsung dalam suatu peristiwa maupun mengamati atau objek sebenarnya di lokasi. Dan yang terakhir adalah pengalaman melalui media tiruan, adalah berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Selanjutnya yaitu pengelompokan melalui media tiruan menurut Setiosari dan Sihkabuden. Penggolongan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya dapat dibagi menjadi 2 kelompok. A. Berdasarkan jumlah penggunanya. Yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual oleh peserta didik. Penggunaan secara individual yaitu kelas atau laboratorium elektronik, media auto-instruktif, dan kotak univ pengajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara berkelompok atau kelas. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal, misal televisi, radio, film, dan slide. B. Berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan cara penggunaannya, media pembelajaran dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, media tradisional atau konvensional. Sederhana, misalnya peta, simbol-simbol grafis, dan gambar berseri. Yang kedua,
media modern atau kompleks, seperti komputer diintegrasikan dengan media-media elektronik lainnya, ruang kelas otomatis, sistem proyeksi berganda, dan sistem interkomunikasi. C. Berdasarkan hierarki manfaat media. Menurut Midun, selain jumlah penggunaan dan cara penggunaannya, media pembelajaran dapat pula digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran.